Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1 dan 2 tentang pengalamanku di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya anak-anak dimudahkan dalam memahami pembelajarannya dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, judul kita hari ini yaitu tentang pengalamanku di rumah dan di sekolah. Nah, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami. Dengan memiliki banyak pengalaman, itu dapat meningkatkan pengetahuan kita. Nah, coba anak-anak tentu pernah kan punya pengalaman baik itu di rumah dan di sekolah. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti gambar? Ayo, gambar ini gambar tentang apa ya? Iya, betul. Ini gambar tentang dua orang yang lagi saling bermaaf-maafan, saling minta maaf. Nah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Ada kesalahan yang disengaja, ada juga kesalahan yang tidak disengaja. Siapa ayo di sini yang pernah punya kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja? Nah, kalau punya kesalahan, kita harus apa? Kalau kita punya kesalahan, tentunya kita harus meminta maaf. Meminta maaf itu kita lakukan dengan cara sopan dan tulus. Contohnya seperti apa? Misalnya kita bilang maaf ya, terus kita bilang alasan kita minta maaf itu karena apa? Misalnya kita sudah mematahkan pensil teman kita. Nah, kita bilang maaf ya karena aku sudah mematahkan pensilmu. Nah, kita sebutkan alasannya, kita minta maaf. Nah, yang orang yang tadi dilakukan teman kita itu, kalau misalnya ada teman kita yang minta maaf sama kita, kita harus apa? Kita tentu harus memaafkannya. Jadi kita sama-sama saling di situ, saling memaafkan dan juga saling minta maaf kalau misalnya ada salah. Nah, memaafkan ini itu termasuk dalam sila ketiga Pancasila loh. Penerapannya yaitu sikap saling toleransi atau mudah memaafkan. Sila Pancasila. Kita masuk yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa logonya bintang ya. Nah, maknanya ini itu tentang kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Contohnya pengamalan sila pertama Pancasila ini yaitu mempercayai adanya Tuhan, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama, menjaga kerukunan antar umat beragama, bersyukur atas rahmat dari Tuhan. Contoh lainnya misalnya pengamalan sila Pancasila yang pertama ini kalau di sekolah itu seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak berbohong kepada guru maupun teman, tidak mencontek ketika ulangan, tidak mengganggu teman beribadah, dan banyak lainnya. Oke, gimana anak-anak ibu? Sudah diamalkan belum sila pertama Pancasila ini? Semoga sudah ya. Kalau belum, ibu harap kita sama-sama bisa mengamalkan sila Pancasila yang pertama ini sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu sila kedua Pancasila, bunyinya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya tuh yang di atas ini. Lambang apa ini? Ya, ini lambang rantai atau mata rantai. Nah, sila kedua Pancasila ini bermakna kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lainnya. Contoh penerapan sila kedua Pancasila kalau di rumah misalnya menghormati kedua orang tua, saling menyayangi antar anggota keluarga,
saling membantu pekerjaan rumah, saling tolong-menolong jika mengalami kesusahan, dan juga tidak saling mengejek antara anggota keluarga. Kalau di sekolah contohnya seperti apa? Nah, kalau di sekolah, sila kedua Pancasila ini bisa kita lakukan dengan cara misalnya hormat kepada ibu atau bapak gurunya, lalu saling menyayangi sesama teman, saling tolong-menolong antar teman, tidak mengejek teman lain, melaksanakan kewajiban masing-masing. Yaitu kalau sebagai siswa, kita laksanakan apa kewajiban kita sebagai siswa, dan juga menjaga suasana kelas supaya tetap tenang sehingga tidak mengganggu teman yang belajar. Nah, itu contoh-contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, ada bunyi Pancasilanya Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Nah, makna sila ketiga Pancasila ini itu sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, ras, dan agama. Nah, tapi kita harus bersatu sebagai masyarakat Indonesia. Contohnya seperti apa? Kalau di rumah kita bisa terapkannya itu seperti menjaga kerukunan antar anggota keluarga, tidak saling memaksakan kehendak, bergotong royong antar anggota keluarga, saling bekerja sama antar anggota keluarga, dan juga sikap saling toleransi. Toleransi itu maksudnya apa? Yaitu mudah maafkan, seperti gambar yang tadi yang ada saling maafkan itu kan. Nah, itu kita toleransi namanya. Kalau di sekolah contohnya bisa seperti mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, itu kan menunjukkan kalau kita ini masyarakat Indonesia. Nah, kita harus ikuti upacara itu dengan hikmat. Lalu contoh yang lainnya, tidak memusuhi teman, kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, dan juga mengutamakan persatuan dalam berdiskusi. Di antara ketiga-tiganya ini, anak-anak ibu sudah menerapkan semuanya atau belum? Nah, kalau masih ada yang belum, kita terapkan ya, biar kita menjadi masyarakat Indonesia yang mengamalkan sila Pancasila dengan baik. Oke? Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada gambar tentang orang yang meminjamkan pensil. Antar sesama manusia, selain kita harus bersatu, saling maafkan, kita juga harus saling tolong menolong. Tolong menolong dapat menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Di sekolah, kita juga saling tolong menolong sesama teman, seperti yang dilakukan oleh Aldo dan Didit ini. Nah, kata Aldo, "Didit, bolehkah aku meminjam pensilmu? Pensilku ketinggalan di rumah." Terus Didit jawab, "Boleh, aku punya 2 pensil kok. Ini ambillah." Terus Aldo bilang, "Oke, terima kasih ya Didit. Kalau sudah selesai nanti aku kembalikan." Didit bilang, "Iya Du, sama-sama." Nah, di sini mereka saling tolong menolong. Si Didit punya 2 pensil. Pensilnya Aldo ketinggalan di rumah. Jadi Aldo ini minjam sama Didit. Nah, kebetulan karena Didit pensilnya ada 2, dipinjemin sama Diditnya. Nah, ini kita saling menolong sama teman. Nah, kalau kita saling menolong, tentu kita jadi menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Jadi nggak boleh pelit ya. Coba perhatikan, kita ukur berapa panjang pensil ini. Nah, anggap ini tadi pensil yang punyanya Didit. Nah, kita ukur berapa panjang pensilnya Didit ya. Gimana cara mengukurnya? Nah, kita bisa mengukurnya dengan penggaris. Nah, kemudian langkah pertamanya itu kita mulaikan ujungnya ini harus dari 0, dari angka 0 ini.
Jadi kita nggak boleh mulainya ini di angka 1 atau di angka yang lain. Nanti kita nggak tahu berapa ukuran pasnya. Jadi kita mulai dari angka 0 ya. Kemudian di ujung satunya lagi, nah itulah dia berapa ukuran panjangnya. Nah, di pensil ini kita lihat ujungnya itu yaitu 15. Jadi ukuran panjang pensil ini 15 cm atau bisa kita baca 15 cm. Gimana anak ibu, sudah bisa belum mengukur panjang benda pakai penggaris? Pasti bisa ya. Nah, coba kita lihat macam-macam alat ukur. Yang pertama yang udah kita kenal dan mungkin kita udah sering melakukannya yaitu penggaris. Penggaris ini gunanya untuk mengukur panjang benda. Satuannya yaitu cm atau tulisannya cm. Nah, ini bentuk penggaris. Nah, apa aja benda yang bisa kita ukur dengan penggaris? Itu bisa buku, pensil, pena, penghapus, atau peruncing, atau benda-benda lain yang bisa dijangkau dengan penggaris kita. Nah, itu kita bisa gunakan penggaris. Selanjutnya yang kedua yaitu meteran atau pita ukur. Nah, bentuknya seperti ini. D ini mirip dengan penggaris. Fungsinya sama juga untuk mengukur panjang benda. Satuannya adalah m atau meter. Nah, bedanya kalau penggaris ini terbatas panjangnya, kalau meteran ini biasanya dia lebih panjang daripada penggaris. Jadi kita bisa mengukur benda yang lebih besar lagi. Contohnya ada lemari atau kursi ataupun meja. Atau kita bisa mengukur banyak benda lagi, misalnya pintu dengan meteran bisa kita ukur. Nah, yang ketiga yaitu jangka sorong. Coba perhatikan bentuk jangka sorongnya. Jangka sorong ini gunanya untuk mengukur panjang dan ketebalan suatu benda yang berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana benda yang berbentuk lingkaran itu? Bisa jadi ada mur atau cincin, atau kita mengukur tebal lingkarannya pensil kita. Nah, itu kita bisa ukurnya dengan jangka sorong. Satuannya itu mm. Kalau kita bacanya milimeter. Dan yang keempat, ada alat ukur namanya mikrometer sekrup. Nah, kayak gini bentuknya nih. Kayak ada U gitu, terus ini ada pegangannya. Fungsinya untuk apa ini? Nah, ini gunanya untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda yang sangat tipis. Nah, satuannya adalah mm juga atau milimeter. Beda ya dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong itu untuk mengukurin benda yang bentuknya lingkaran. Kalau mikrometer sekrup itu mengukur tebalnya benda itu. Walaupun benda itu tipis, nah itu bisa kita ukur berapa sih tipisnya itu. Nah, contoh benda yang bisa kita ukur dengan mikrometer sekrup ini seperti apa? Misalnya logam atau baja atau ketebalan kertas. Ini satu lembar kertas ini berapa sih tebalnya? Nah, kalau panjangnya bisa kita ukur dengan penggaris, tebalnya kita bisa ukur dengan mikrometer sekrup namanya. Coba kita perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Tadi anak-anak ibu sudah mendengar ada yang satuannya cm seperti penggaris, ada yang satuannya m atau meter seperti pita meteran atau meteran tadi. Lalu ada juga yang satuannya mm seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, ternyata mereka itu ini dia. Ada di sini. Ada M, ada cm dan mm. Nah, itu namanya tangga satuan. Tangga satuan itu ada 7 macam ya. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan yang terakhir mm. Nah, km itu biasanya kita bacanya kilometer.
Kalau HM itu hektometer, DAM atau dam itu kepanjangan dari dekameter, M itu meter, DM desimeter, cm itu centimeter, mm milimeter. Nah, dibuat seperti tangga kayak gini. Yang paling tinggi di atas itu km, di bawahnya ada HM, di bawahnya lagi ada DAM, kemudian ada M atau meter, lalu di bawah meter ada DM, dan selanjutnya ada cm atau sentimeter, dan yang paling rendah itu namanya mm atau milimeter. Nah, dari tangga satuan ini, kalau kita mau merubahnya, misalnya dia awalnya cm, kita mau ubah ke m, nah dia harus naik tangga dong. Naik berapa ini? 1, 2. Nah, berarti kalau kita setiap naik tangga itu ada rumusnya. Nah, coba perhatikan. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Jadi, kalau dia naik, kita bagi 10. Naik 1 bagi 10. Kalau naik 2, kita tambahkan aja nolnya lagi di depan itu. Di 100 dia nanti. Atau kita bagi jadi 20, sama aja. Seperti ini juga yang kalau turun. Kalau turun dia berarti dikali 10. Kalau turun satu lagi dikali lagi 10. Coba biar lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui panjang pintu 200 cm, 200 cm. Berarti yang mana dia? Ini dia centimeter di sini. Nah, kemudian yang ditanyakan panjang pintu dalam meter adalah, dalam meter. Tadi dia 200 cm. Kita mau tahu meternya berapa. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan. Berarti yang ditanya 200 cm atau centimeter itu berapa meter? Nah, berarti karena dia naik 2, kita bagi dia. Tadi naik 1, dia 10, nolnya 1. Kalau naik 2 tangga, kita tambah aja nolnya 2 di sini. Jadi 100. 200 cm dibagi 100 sama dengan 2m. Nah, jadi 200 cm itu sama dengan 2m. Jadi panjang pintu dalam ukuran meter adalah 2m. Sekarang coba perhatikan, ini ada puisi, judulnya Pena oleh Ade Lanuari Abdan Syakuro. Nah, coba perhatikan puisinya. Pena, ku ikat ilmu dengannya, ku tulis kisah sejarah bersamanya. Pena, ku gapai cita-cita dengannya, tak lupa teriring doa dan usaha sebagai wujud penghambaanku pada Sang Pencipta. Nah, itu tadi puisi tentang pena yang ditulis oleh Ade Lanuari Abdan Syakuro. Nah, puisi, apa itu puisi? Puisi adalah tulisan yang berirama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Nah, kalau puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu yang mana sih? Bait itu nih, kayak gini, pena. Terus ku ikat ilmu dengannya, ku tulis kisah sejarah bersamanya. Nah, itu bait, satu bait. Kemudian bait keduanya, pena, ku gapai cita-cita dengannya, tak lupa teriring doa dan usaha sebagai wujud pada penghambaanku pada Sang Pencipta. Nah, itu baitnya. Bait itu terdiri atas baris-baris. Nah, baris yang pertama pena, kedua ku ikat ilmu dengannya, dan seterusnya. Nah, pilihan kata dalam puisi ini kias, padat, dan indah. Nah, jadi kita membacanya pun terlihat dia teratur ya. Pena, ku ikat, terus kata awalnya lagi ku tulis, kemudian pena, ku gapai,
gitu ya. Itu teratur dia, sehingga dia pilihan katanya itu kias, padat, dan indah. Nah, bedanya kalau bukan puisi itu dia teks saja, ditulisnya dalam bentuk paragraf. Nah, tadi kita udah baca puisi, sekarang ayo kita nyanyi yuk. Nah, lihat di sini ada lirik lagu yang judulnya Naik-naik ke Puncak Gunung. Siapa yang sudah tahu lagunya? Nah, sebelum kita mulai menyanyikannya, kita harus lihat dulu nih tanda nadanya, bagaimana iramanya. Nah, ketika bernyanyi itu kita harus perhatikan tekanan nadanya. Tekanan nada itu adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Tekanan nada itu ada dua. Yang pertama, tekanan nada yang tanda nada lemah seperti ini, tekanannya dari yang besar gini, terus dia ke sebelah kanannya jadi semakin kecil. Nah, itu namanya tanda nada lemah atau tekanan nada lemah. Nah, yang kedua itu tekanan atau tanda nada kuat. Itu dia dari kecil sampai ke kanannya ini dia membesar dia. Nah, itu namanya tanda nada kuat. Oke? Kalau sudah bisa, kita coba nyanyikan ya lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Bagaimana anak-anak ibu? Bisa ya kita nyanyikan lagunya tadi sesuai tekanan nadanya, sesuai tekanan nada yang lemah ataupun yang kuat. Nah, kita coba kerjakan tugasnya LKS halaman 35 sampai 54. Silahkan kerjakan langsung di buku LKS-nya. Kumpulkan paling lama itu hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Itu Kamis depan. Kalau misalnya udah siap hari Rabu, boleh kumpulkan hari Rabu. Kalau sudah siap hari Selasa atau hari Senin, boleh kumpulkan langsung di hari itu ke sekolah, temui ibu. Oke, kerjakan di LKS. Jadi sambil kumpulkan LKS, besok sambil mengambil buku tulis yang kemarin, yang tugas kemarin. Oke, ibu tunggu ya tugasnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.